Kalau kita dulu kan zamannya dulu dosennya mengajar cuman kapur tulis kan di papan tulis. Ya, cuma papan tulis pakai Dia kapur. jelaskan ini metodenya ini. Kita pelajari pulang ke rumah belajar. Nah, sekarang Dan tidak. dulu dosen Ya, adalah orang yang paling pintar. ya. Tidak pernah Nggak boleh salah. dikoreksi. Tidak boleh dikoreksi. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu Harus ya. bisa dikoreksi. Apa ketimpangan atau gap yang membuat sehingga banyak orang lulus, tapi banyak orang juga susah cari kerja? Apa sebenarnya yang perlu ditambahkan? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa sudah lengkap sebenarnya, cuman kapasitas mahasiswanya sendiri. Oke. Apakah dia mau mengembangkan diri, mengembangkan sarjana serata saat itu, sebenarnya kapasitasnya itu bukan tanda kutip mencari kerja, bukan. Karena memang sarjana S1 itu dipersiapkan untuk menjadi manajer. Ada banyak orang dia kuliah misalnya teknik sipil, tapi begitu lulus dia jadi konten kreator. Betul kah ini dia mau kuliah di teknik sipil. Yang saya alami barusan ini 2 bulan lalu, dia kuliah teknik sipil malah pindah ke kedokteran. Halo sahabat Ender Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Hari ini saya bertemu dengan teman saya, seorang dosen yang sudah melalang buana, yang sudah mengajar begitu banyak orang. Bahkan sebelum mengajar pun beliau adalah seorang profesional, berprofesi dengan begitu banyak hal, banyak berkecimpung di dalam dunia bisnis. Dan hari ini beliau ada bersama dengan saya. Beliau adalah Dr. Insinyur Ari Kusuma. Apa kabar bro? Baik bro, baik. Luar biasa, terima kasih sudah hadir dalam program kami ya. Nah, hari ini kita ingin ngobrol banyak tentang dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini sangat berbeda antara dunia pendidikan sekarang, yang dulu dan bahkan yang akan datang. Cara mahasiswa berkomunikasi dengan dosennya, cara dosen mengajar, cara dosen menyampaikan sesuatu, cara mahasiswa menerima sesuatu, completely different. Nah, hari ini kita ingin ngobrol bersama dengan seorang dosen dari Fakultas Teknik Sipil. Dan beliau adalah orang yang sangat pakar dengan dunia teknik sipil. Bro Ari Kusuma, boleh cerita ke teman-teman, apa sih yang membuat Bro Ari ini memilih untuk berkecimpung di dalam dunia pendidikan sebagai dosen? Iya, jadi kalau dosen itu dulu sebenarnya bukan ini ya, bukan sebagai apa kalau orang sekarang bilang passion ya. Oke, dulu Bukan. passionnya bukan dosen. Bukan ya, jadi dulu itu karena kita di dunia profesional, kebetulan saya dulu itu lama di Waskita, Oke. Waskita Karya, Ya, ya, gitu. ya. Jadi perusahaan BUMN dan saya ada proyek gabung sama mereka. Ya. Nah kemudian ini pas tahun 2012 ketika saya melanjutkan pendidikan, maka direkrutlah jadi dosen. Jadi dosen. Ya, waktu tahun 2012. Berarti awalnya memang tidak kepingin jadi dosen. Ya, terjerumus. Terjerumus. Gitu. Terjerumus. Nah, bagaimana bisa menjadi dosen dengan dulu kan latar belakang profesional, dan jadi dosen itu kan boleh dibilang dua dunia yang berbeda. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk dosen itu kan ada pelatihannya. Ya. Jadi ada namanya pelatihan pegerti, kemudian ada pelatihan AA. Ya. Gitu. Nah itu diselenggarakan oleh Kopertis. Ya. Jadi setelah dosen itu dilatih, bagaimana dia memberikan memberikan informasi dengan cara mendeliberasikan ke mahasiswanya. Ya. Begitu. Jadi apa yang tentang materinya, nah, itu yang diinfokan, Disampaikan. ya disampaikan. Ya. Jadi, nah kalau dosen ya sistemnya begitu, tapi dosen sekarang juga kan terlalu berat, karena misalnya dituntut itu
sertifikasi ada harus ada pengabdian masyarakat, Ya. harus ada penelitian, Banyak harus ada sertifikasinya. pendidikan. Ya, Oke. sertifikasinya banyak, tugasnya sabrak-kabrek, Wah. gitu kan. Itu yang membuat ini. Jadi dosen kelihatan kayak seorang superior yang sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Tidak seperti Ya, itu. dia sebenarnya Oke. bukan malaikat yang datang untuk mengajar orang yang ini, bukan seperti itu. Jadi tanda kutip bahwa dosen itu sebenarnya dia hanya sebatas mengajar kan, Ya, mengajar, memberikan memberikan ilmunya yang dia tahu dengan materi. Ya, ya. Seperti itu ya. Jadi dia intinya adalah itu bagaimana memajukan mahasiswa itu menjadi terdepan lah kayak gitu ya. Oke. Bisa dia menjadi bupati, bisa menjadi PNS, bisa menjadi Memunculkan ya, kapasitas diri ya, dari mahasiswa ya. lah. Ibaratnya kayak kelapa diperas kan, Ya. diperas, tapi diperas kalau keluar santan bukan santan yang diambil. Ya. Ya itu sama kayak sekarang dari penelitian itu yang banyak sekarang kan minyak kelapa sawit dibuat jadi minyak diesel B50 kan. Ya. Kalau jadi B100 itu kan jadi aftur. Ya. Ya kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti Iya, itu. gambarannya. Bro Ari, 13 tahun mengajar jadi dosen. Apa sih perbedaan terbesar antara jadi dosen di 2012 dengan jadi dosen di 2025, 2026? Sebenarnya banyak. Kalau bedanya banyak ya sebenarnya. Jadi mulai dari sistem penilaian. Oke. Misalnya kalau sekarang itu kan banyak penilaiannya, banyak indikatornya. Ya. Ya, jadi indikator misalnya mahasiswanya apakah aktif dalam kelas, gitu ya, itu sistem komunikasinya. Kalau kita dulu itu kan dosennya itu cuman memberikan saja Satu materinya arah. satu arah. Berarti kalau sekarang salah satu penilaiannya adalah apakah mahasiswa aktif bertanya. Ya, itu. Kalau dulu jangan coba bertanya. Nah, senggol bacok. Senggol bacok. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang sekarang mahasiswa juga rajin bertanya. Oke. Dan responnya cepat. Jadi Apakah mungkin juga karena tahun 2012 zaman internet belum semaju hari ini, zaman orang tanya apapun masih susah, orang tidak bertanya karena tidak punya pembanding. Jadi cuma dengar dosen ya sudah, itu aja dia terima. Sementara sekarang dosen menyampaikan sesuatu, mahasiswa sudah bisa googling misalnya. Apakah itu salah satu faktor? Ya itu juga sebenarnya salah satu faktor yang mendukung mahasiswa itu sebenarnya bisa proaktif dalam kelas. Seperti itu. Kalau kita dulu kan zamannya dulu dosennya mengajar cuman kapur tulis kan di papan tulis. Ya, cuma papan tulis pakai kapur. Dia jelaskan ini metodenya ini. Kita pelajari pulang ke rumah belajar. Nah, Dan sekarang tidak. Dulu dosen adalah orang yang paling pintar. Ya. Tidak boleh salah. Tidak pernah salah. Tidak boleh dikoreksi. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu ya. Harus bisa dikoreksi. Gitu. Berarti boleh dibilang kecenderungan anak sekarang atau mahasiswa sekarang itu lebih kritis. Iya, kalau di ini karena dia dua arah. Jadi kritisnya jadi keluar. Ya, gitu. Betul. Kritisnya tapi keluar. apa dari sisi mahasiswa? Apa sih perbedaan mahasiswa 2012 atau sebelumnya tahun 2000-an dengan 2025-2026? Dari sisi attitude, kemauan belajar, dari sisi komunikasi, apa perbedaan terbesar Bro Ari lihat sebagai dosen? Kalau yang paling besar sebenarnya bisa kita kategorikan di empat kategori. Yang pertama itu infrastruktur. Oke. Kalau dulu kan masih sistemnya manual. Kalau sekarang itu sudah pakai lini masa. Jadi ada dia mau tarik metode belajar, dia mau tarik bahan kuliah, bahan ajar itu sudah ada lengkap. Semua di sudah ada di website ya. Website ya. Kalau kayak dulu kan nggak ada. Itu masih pakai buku manual. Jadi kalau dia terlambat datang masuk kelas, ya sudah hilang. Kalau sekarang tidak masuk pun tarik dari website. Iya bisa, Oke. dia masih ketemu. Nah kemudian yang kedua itu adalah sistem belajarnya. Dulu kan
zamannya saya dulu kuliah itu masih ini tahun 2012 itu kan masih onsite. Ya, Nah sekarang kan sudah bisa itu daring, ya, malah bisa hybrid. online, Ya, betul. bisa online. Jadi Ah, dia bisa belajar anywhere, dia bilang, ya, di mana saja dia bisa belajar seperti itu yang betul. terjadi. Nah kemudian di ini yang ketiga itu adalah dari kesediaan ini apa namanya pemateri gitu ya, dari kesediaan dosennya. Dosennya yang dulu itu ketika dia masuk langsung dia jelaskan ini yang kita ajar ya ini mata kuliahnya ini. Nah kalau sekarang sudah tidak bisa begitu. Ketika kita mau belajar maka harus misalnya besok kita belajar ya kita kasih duluan materinya. Materi Ya, harus dikirim duluan. dikirim duluan. Nah kemudian kayak dulu itu tidak ada video-video semacam apa ilustrasi. Iya. Itu hilang. Ah, Nah kalau zaman sekarang karena sudah terlalu banyak video, banyak ini, ya kita pakai web, kita Ya. pakai ini video sebagai bahan ajar, seperti itu. Berarti dengan kata lain kalau dulu kan dosen datang, oke, hari ini kita mau bahas soal ini, ya udah kita dengerin. Kalau sekarang kan materi dikirim 1 hari sebelumnya. Ya. Berarti dengan kata lain dosen juga perlu siap, ini bakal Iya. ada pertanyaan macam-macam Ya. nih, betul Gitu, ya? betul, ya. Berarti itu dua-dua ini terjadi perubahan ya antara yang mengajar sama yang diajar. Ya, gitu. Dua dunia yang berubah ya. Ya. Nah teman-teman, dunia pendidikan sedang berubah. Yang mengajar perlu beradaptasi, teknologi lah, cara mengajar, komunikasi. Yang diajar juga berubah cara pendekatannya, betul ya? Ya, betul. Apa perbedaan dari sudut pandang teknologi misalnya? Dulu kan cuma pakai kapur, sekarang kan dengan website, dengan online dan lain sebagainya. Kita bahas dari sisi dosen dulu. Persiapan apa yang dosen perlu siapkan ketika mau mengajar? Karena kan materi sudah dikirim, besok hybrid, ada yang online, ada yang offline. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam cara mengajar seorang dosen dari versi Bro Ari sebagai dosen S1, S2, dan S3 di berbagai macam universitas? Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki dari dosen itu adalah kesiapannya. Kesiapannya. Itu yang oke. pertama. Yang kedua itu feedback yang perlu sebenarnya diperhatikan juga. Jadi saya biasa itu di akhir pertemuan karena di kampus itu 16 kali pertemuan. Ya. Ketika UAS itu kita saya sisipkan di situ apa pengalaman apa masukan kamu selama 16 kali pertemuan. Oke. Itu feedback. Nah, feedback Ya, itu nanti untuk mengini ke depan memperbaiki posisinya dosen. Jadi misalnya apa? Misalnya dari 20 orang yang kita ajar itu ada 2 yang tidak mengerti. Nah, ini yang jadi kendala. Yang 2 ini sebenarnya yang dia tidak mengertinya itu di bagian mana? Nah, di situ kan ada kriterianya. Jadi misalnya dosennya itu terlalu cepat. Nah, dosennya itu terlalu sering out of box, hilang dari ini kan, hilang dari temanya misalnya. Atau dosennya itu terlalu memberikan terlalu banyak terlalu banyak memberikan materi, tapi feedbacknya mungkin tidak ada. Gitu. Jadi harus memang diselingi, misalnya kayak saya itu biasa per 30 menit harus diselingi, ada enggak yang mau bertanya, ada atau joke lah, ya, ada gitu. buka open discussion. Kalau joke itu sebenarnya bukan di awal, bukan. Kalau joke itu sebenarnya justru saya masukkan itu ketika situasi kelas itu lagi loyo. Oke, Gitu. Jadi misalnya ada yang mengantuk atau ada yang menguap, wah ini lihat ini AC-nya kayak ini kedinginan atau Oke, bagaimana ya, kan. ya, ya, betul, Jadi betul. ketika itu saya keluarkanlah joke. Nah, jadi itu sebenarnya kayak semacam icebreaker yang bisa mengaktifkan tanda kutip orang punya ini kembali, orang punya fokus. Yes. Ya. Jadi saya juga sering katakan sama mahasiswa bahwa fokus itu sebenarnya tidak perlu dilatih, tidak perlu. Jadi cukup begini, ketika kamu masuk di kampus, mulai di pintu gerbang kampus, maka urusan rumah, urusan kosan, urusan teman tinggalkan di luar dulu. Ya. Jadi nanti itu fokus betul-betul untuk belajar. Betul. Nah, kalau dia sudah di dalam kelas, biasa saya bilang 5 sampai 15 menit pertama fokusnya ke arah siapa pembicaranya, dosennya siapa. Dan tanda kutip jangan pilih-pilih dosen. Jadi ketika kita pilih-pilih dosen, kita musuh, maka pastilah itu
Apa yang Oke. disampaikan itu tidak akan bisa terdeteksi Oke. dengan baik. Nah, eh, kita bahas hal yang lain, Bro Ari. Fenomena tiap tahun orang lulus sangat banyak, tetapi fenomena orang cari kerja juga sangat susah. Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya bukan cuma tanda kutip jago di kampus atau hanya lulus, tetapi sebenarnya dia bisa membuat matching antara apa yang dia belajar di kampus dengan dunia sebenarnya ketika dia setelah berhenti dari kampus. Apa yang menurut Bro Ari sebagai seorang dosen, apa ketimpangan atau gap yang membuat sehingga banyak orang lulus tapi banyak orang juga susah cari kerja? Selain karena bisnis memang berubah, tetapi apa sebenarnya yang perlu ditambahkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita ini? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa sudah lengkap sebenarnya, cuman kapasitas mahasiswanya sendiri. Oke. Apakah dia mau mengembangkan diri? Mengembangkan diri itu begini. Kan sekarang banyak mahasiswa ini kan suka yang online. Ya, Jadi kayak sekarang banyak seminar-seminar online, ya, motivator-motivator online. betul. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau saya biasa ke mahasiswa tanyakan begini, kamu sebenarnya mau berada di posisi mana? Apakah levelmu mau jadi supervisor, levelmu mau jadi manajer, atau levelmu mau jadi direktur? Oke. Kan beda itu, Ya, beda. ya, betul. Jadi ketika kamu mau menjadi supervisor, maka ya kenallah sekeliling orang. Ya, Gitu. Tapi kalau kau mau menjadi manajer, maka kau harus melihat dari lantai 2. ya, Kalau misalnya rumah kan, kalau dia direktur, maka bukan dari lantai 3, dia harus lihat dari atap. Iya. Kalau di lantai 10 kan betul, seperti itu. betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu harusnya dia lebih mengembangkan mereka punya entrepreneurship. Entrepreneurship, oke. Jadi di setiap jurusan itu kan ada entrepreneurship. Ya, Jadi misalnya kemarin kami akan membuka fakultas keguruan olahraga dan ini olahraga dan kependidikan. Nah, itu olahraganya itu dia sudah berbasis AI. Begitu. Oke. Jadi kependidikannya itu misalnya apa? Nanti untuk berenang tidak perlu lagi ada instruktur, dia cuma lihat di AI. Nanti Dia sudah bisa AI-nya belajar itu, sendiri. dia sudah bisa belajar sendiri. Itu yang terjadi. Nah, kalau merujuk ke yang sekarang ini yang terjadi, bahwa kenapa makin banyak orang lulus, makin banyak orang Susah cari kerja. susah cari kerja, maka sebenarnya pekerjaan itu untuk seorang sarjana serata saat itu sebenarnya kapasitasnya itu bukan tanda kutip mencari kerja, bukan. Karena memang sarjana S1 itu dipersiapkan untuk menjadi manajer. Itu bukan. Jadi kalau dia misalnya keluar jadi pekerja, sebenarnya tanda kutip dia sudah lari dari relnya. oke. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, maka kebutuhan dunia pekerjaan memang kan sedikit. Ya, Jadi ya itu yang tadi kembali lagi bahwa harus, karena mereka semua di kampus itu mau di negeri mau di swasta itu kan sudah ada pelatihan tentang entrepreneurship, Ya. kewirausahaan. ya. Malah ada dari Dikti itu di bidang ini, bidang kemahasiswaan itu malah itu ada pengembangannya, ada lombanya. Oke. Seperti itu. Ada lombanya Ya, ya. jadi mereka juga sebenarnya ketika dilombakan itu dan dia bisa menang, itu kan akan dibina terus sama pemerintah. Oke. Jadi dalam tanda kutip bahwa karena mereka ilmunya ada, maka ilmu itulah yang mereka bisa kembangkan untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, Seperti ini itu. fenomena yang lain, Bro Ari. Ada banyak orang dia kuliah misalnya teknik sipil, tapi begitu lulus dia jadi konten kreator. Bagaimana dari seorang dosen melihat fenomena ini? Artinya begini, saya sebagai seorang entrepreneur, saya melihatnya bahwa mereka apakah ada kemungkinan, dan itu mungkin cukup besar, bagaimana mereka bisa kuliah sebagai seorang di teknik sipil, tapi sebenarnya passionnya mereka jadi konten kreator, mereka malah jago edit video, jago bikin animasi. Bagaimana seorang dosen melihat hal ini? Itu sebenarnya hal yang menarik. Ya,
Jadi pertanyaannya bagus juga. Jadi sebenarnya dari permulaan seorang kuliah itu seharusnya kan ditanya ibunya, misalnya Bu, ini anaknya mau kuliah di mana? Makanya di universitas itu ada wawancara. Ya. Betulkah dia mau kuliah di teknik sipil? Yang saya alami barusan ini 2 bulan lalu, dia kuliah teknik sipil malah pindah ke kedokteran. Itu kan lebih parah kan? Ya. Gitu. Jadi sudah atau dari teknik sipil pindah jadi ekonomi. Dan katanya tidak sesuai passionnya. Gitu itu yang Nah, itu sebenarnya yang perlu ini sebagai seorang mahasiswa bahwa jangan dulu mencoba. Kan ini mereka di posisi yang saya masih muda, saya perlu coba ini, apapun saya coba dulu kan. Nah, gitu. Itu sebenarnya yang salah. Kalau saya sering katakan sama mahasiswa bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, tapi itu sudah terlambat. Terlambatnya kenapa? Karena harus dilalui. Seperti itu. Nah, kalau kayak tadi itu mahasiswa jadi konten kreator, itu memang ada juga yang seperti itu. Cuman secara penilaian kalau di Dikti, penilaian kampus tentang terresearch study, maka alumni tersebut itu dikategorikan tidak berhasil. Karena kalau di kriteria Dikti itu alumni itu harus ada namanya kesesuaian bidang. Jadi misalnya apa? Teknik sipil, kerjanya di sipil. Kesesuaian bidang. Kemudian ada namanya ini kecepatan mendapatkan pekerjaan. Jadi lama waktu tunggu. Gitu. Jadi misalnya waktu tunggunya dia 6 bulan. Nah, makanya kenapa saya biasa ketika itu mahasiswa bertanya, Pak, bahwa saya mau magang, ada enggak perasaan yang mau ditempati magang? Saya menyarankan sama mereka bahwa maganglah di BUMN, jangan magang di perusahaan swasta. Tanda kutip perusahaan swasta bolehlah, misalnya apa Total atau perusahaan-perusahaan swasta yang lain yang memang ada grade-nya itu boleh. Karena kenapa? Saya bilang kalau kamu magang di situ, kamu dapat ilmunya, setengahnya gaji sudah dibayar. Jadi ketika kamu selesai ya ngapain saya pergi cari kerja? Orang saya sudah ini. Nah, itu yang saya sarankan selama ini. Jadi dari tahun 2016 itu sudah banyak mahasiswanya kami yang seperti itu. Jadi magang, tapi magangnya bukan 3 bulan. Magangnya jadi lama, jadi 6 bulan. Gitu. Jadi, tapi kan tidak semua, katakan sekarang jumlah mahasiswa seluruh Indonesia untuk teknik sipil, katakan misalnya berapa? 500.000 orang. Nah, jumlah 500.000 orang semua kalau mau ke BUMN kan tidak bisa nampung. Nah, oke lah, sebagian kecil mereka bisa ke BUMN. Bagaimana dengan sebagian besarnya? Yang sebagian besar itu tadi, itu yang kita ini, misalnya pemerintah ini kan banyak buka pelatihan-pelatihan. Kayak sekarang ini banyak di BLK itu fresh graduate untuk ini. Jadi dari situ sebenarnya mahasiswa itu bisa mengembangkan diri. Sekali lagi dia mau arahnya kemana. Jangan sampai tadi teknik sipil jadi konten kreator atau teknik sipil mau ke dokter. Jadi dokter kan. Ya sama juga teknik sipil kan dokter bangunan misalnya kayak gitu. Cuman itu tadi ketika kapasitasnya itu semakin besar, maka itu tadi jadinya kalau ada misalnya daripada saya nganggur, saya tulang punggung keluarga, semacam excuse untuk melakukan penyimpangan, gitu ya sudahlah, saya diterima jadi kantor pajak, saya masuk saja. Kan banyak sebenarnya itu levelnya teknik sipil. Jadi dia bisa ke bank. Kalau di bank itu kan namanya jadi appraisal. Ke bank. Untuk bangunan. Kemudian bisa jadi kantor pajak, bagaimana deteksi pajaknya, pajak gedung dan bangunan, PWB. Bisa juga di pemerintahan. Kemudian kalau dulu zamannya Pak SBY itu ada program pendampingan desa. Sampai sekarang itu juga masih ada. Masih jalan. Nah, kemudian ada beberapa program-program yang lain, kayak misalnya di desa itu membutuhkan seorang konsultan. Konsultan tanda kutip adalah orang independen yang mengetahui program apa yang mau dibikin di desa, karena sekarang kan dana desa itu meluncur ke desa-desa semua. Kurang lebih sekitar mungkin 10 miliar ya sekarang. Nah 10 miliar itu dia mau diapakan. Nah muncullah orang sipilnya di situ, dia membagi, dia membaginya kemana. Tapi kan tidak mungkin dia sendiri. Jadi ketika dia tidak dia butuh mungkin temannya 20 orang, dia panggillah sebenarnya teman-temannya itu. Tapi kalau saya coba melihat dari sudut pandang yang berbeda, kan biasanya begini,
orang itu akhirnya punya passion terhadap sesuatu karena dia terinspirasi oleh sesuatu. Ya. Nah, seperti tadi Bro Ari bilang, ada orang yang kuliah di teknik sipil, tapi oke lah kalau dia jadi content creator mungkin karena ya faktor ekonomi. Tapi kalau dia sampai pindah ke dunia kedokteran misalnya, ke fakultas kedokteran, apakah, sekali lagi, correct me if I'm wrong, apakah salah satu faktor yang membuat orang ini bisa pindah dari teknik sipil ke dunia kedokteran karena misalnya apakah benar salah satu faktornya adalah karena dosen teknik sipilnya kurang bisa memberi inspirasi bahwa di teknik sipil itu ini loh yang kita bisa hasilkan, kurang bisa memberi inspirasi untuk membuat si mahasiswa ini melihat masa depannya yang sebenarnya sangat bagus sekali, tetapi lebih bisa dosen kedokteran atau teman dokternya memberi inspirasi bahwa di kedokteran itu kita bisa jadi ini lebih bagus daripada di teknik sipil. Sorry kalau saya salah, tapi saya sempat berpikir seperti itu. Apakah itu juga salah satu fenomena? Sebenarnya fenomenanya itu bukan baru sekarang, sudah lama. Nah kalau kita telusuri ke belakang, sebenarnya fenomena itu dari sebenarnya dasarnya itu dari orang tua. Jadi ketika anaknya kuliah, sudah ke kuliah dulu 1 tahun, nanti tahun depan coba lagi. Kayak saya punya teman itu dokter Indah, dokter gigi, dulu kan teknik sipil, akhirnya jadi dokter gigi. Selama saya S1 kan, dia dokter gigi di Unhas. Sekarang dokter Indah di rumah sakit polisi, gitu. Jadi sebenarnya fenomena itu sudah dari dulu. Sekali lagi bahwa inspirasi, kalau misalnya kita mau berkata inspirasi, sebenarnya mungkin hampir semua dosen teknik sipil itu menginspirasi sebenarnya semua. Karena latar belakangnya mereka itu yang tanda kutip tadi, ada yang sudah profesional, ada yang memang basicnya di situ, basic konsultan, kontraktor seperti itu. Malah teman saya yang dosen konsultan di luar negeri. Profesor saya juga ada beberapa di Jerman. Di Jerman ada yang di Norwegia, malah dipakai sama pemerintah di sana. Jadi kalau sebenarnya inspirasi terlalu banyak. Tapi kembali lagi, mahasiswanya ini mau tidak melangkahkan sedikit kakinya atau mau tidak berubah untuk effort yang besar. Seperti itu ya. Betul. Nah, kita bicara dunia AI. Dunia AI berkembang sangat cepat. Dengan mudahnya orang tidak perlu dengar dosen tanda kutip, tanya ke AI sudah muncul segala sesuatu. Nah, bagaimana seorang dosen bisa menambah kapasitas dirinya berkolaborasi dengan AI ini? Apa sih yang menurut Bro Ari sebagai seorang dosen menganggap saya dosen dengan lihat AI, ini loh yang saya akan lakukan. Supaya karena kan mahasiswa kita mereka mungkin akan sangat ahli sekali dan bertanya sama AI apa sih yang mereka tidak jawab, benar salah nomor 2 ya. Tapi kan pasti dijawab. Kalau itu sebenarnya dosen itu harus melek teknologi yang pertama. Yang kedua mungkin infrastruktur juga perlu diperbaiki. Jadi contohnya apa, misalnya penggunaan laptopnya dosen ya. Kalau dibilang RAM-nya yang 4 GB, 6 GB pasti enggak bisa lah. Kayak saya punya itu kan ya, tanda kutip ya 32 GB. Pakai SSD. Terus ini. Nah, kalau misalnya di pembelajaran dengan AI kan banyak sekarang. Nah, dia bikin video yang dari AI yang menarik kan. Itu jadi bagaimana caranya menarik dunia mahasiswa yang sekarang ini sehingga mau untuk belajar. Seperti itu. Jadi itu tadi ada video, kemudian ada audio. Jadi audionya itu misalnya selamat pagi, dia di dalam goyang-goyang kayak gitu kan. AI yang menggoyangkan. Berarti memang seorang dosen itu tidak bisa lagi hanya ahli di bidangnya, tetapi harus menambah kapasitas dirinya untuk bisa menggunakan teknologi begitu ya. Betul. Sehingga apa yang disampaikan bisa menarik, bisa memberi inspirasi. Karena ya anak-anak sekarang mereka butuhnya itu. Nah sama kan kalau tugas itu banyak mahasiswa itu yang bikin dari AI. Betul. Nah, tapi kan kita dosen tahu ada cekernya. Jadi cekernya itu ya ada benderanya kayak kau pakai AI apa ini. Misalnya ChatGPT kan pakai AI GPT ini. Itu ketahuan. Betul. Jadi ketika dia mau humanis pasti akan susah.
karena kita punya bendera ceker. Ya, Jadi betul. ini betul. tugasmu nggak betul ini, bukan Ya. pengen bikin ini, cek pakai AI. Dan kan memang ada aplikasi yang bisa mengecek Ya. ini berapa persen Ya, AI-nya. jiplak dari yang mana. Gitu. Nah, Betul. jadi salah satu juga adalah bagaimana citasinya. Jadi ketika misalnya Pak Andrew membuat tulisan di web Andrew Endronugraha.com. endronugraha.com, maka ketika disitasi ke sana itu akan betul. Ya, betul. Yang dia tulis ini itu yang kita citasi. Ya, betul. Gitu. betul. Itu caranya salah satu. Nah, kalau di dosen itu ada namanya Google Scholar. Nah, tulisan saya itu ketemu di sana. Oke. Di Google Scholar itu Google citasinya. Scholar, betul. Makanya mahasiswa itu ketika kita ajak dia untuk bikin paper, bikin ini, daftar pustaka itu harus mensitasi ada. dosennya. Betul. Begitu. Atau kalau dia tidak citasi dosennya, dia citasi buku. Misalnya Perpustakaan Nasional. Ya. Ada beberapa dosen bikin buku, yaitu yang disitasi ke sana. Seperti itu. Jadi tanda kutip tadi penggunaan AI bolehlah untuk mungkin mempoles kata-kata yang dia ketik yang Ya. tidak terbagus kalau kita ini. Ya. Kita dengarkan pusing sendiri. Betul, Bolehlah betul. dipoles, tapi masih kena ke sana. Kenanya karena masih bisa dipakai citasi. Ya. Seperti itu. Nah, terakhir bro, dosen-dosen kan yang zaman-zaman dulu kan, yang senior-senior, ini kan selalu mainnya menulis dan ya wisdomnya mereka sudah dari kepala. Tapi kan dengan teknologi yang ada sekarang, mereka harus bikin PowerPoint presentation, PPT, harus menggunakan data dan lain sebagainya. Bagaimana seorang dosen senior bisa beradaptasi dengan teknologi secara cepat? Jadi sebenarnya itu harusnya ada pendampingan. Ada pendampingan. Ya, jadi misalnya dosen senior, banyak juga teman-teman saya itu sampai sekarang tanya, Pak, bagaimana ini PPT kalau mau dikasih jalan kayak video? Oke, berarti dengan Jadi- kata lain dosen pun harus terus belajar ya? Ya, belajar. Wow, Gitu. oke. Jadi walaupun dia senior tanda kutip ya masih belajar. Ya, Saya ya, punya ya. mertua umur 90 tahun dosen kedokteran, itu pun sampai hari ini masih belajar. Wow, Masih luar baca buku, biasa. buku teks, buku Belanda Ya, kan. ya, Masih ya. belajar. Jadi karena saya pernah tanya, Pak, kenapa dibayar? Dia bilang, iya. Kalau saya mengajar besok apa bahannya kalau saya tidak belajar? Nah, sama juga dengan saya. Betul. Jadi ketika misalnya besok pagi saya akan mengajar, saya harus belajar dulu. Apa ini yang ini? Nah, Siap, dosen tidak? zaman dulu kan kalau dia mau belajar pagi ya, Nggak mungkin. sampai di kelas baru dia berpikir apa saya mau ngomong. Tapi sekarang kan harus kirim 1 hari Ya. sebelumnya. Artinya dia harus mempersiapkan. Ya, mempersiapkan diri gitu Betul, dengan baik. betul. Nah, tapi sebenarnya dosen-dosen yang lama ini cukup terbantukan kalau saya lihat. Karena misalnya apa? Misalnya kayak dulu tugas. Tugas itu dulu kan by paper. Ya. Kertas, sudah setumpuk itu, satu tumpuk koran gitu kan. Betul. Kalau sekarang kan by email. Ya. Gitu. Cuman ya itu kembali lagi tadi. Apakah juga dosen di rumahnya itu infrastrukturnya bagus? Ya, Itu itu jangan juga. sampai di rumahnya nggak ada wifi, maaf kata ya, nggak ada wifi, laptopnya Laptop ya, jadul. laptop jadul Iya, kayak gitu kan. Jadi betul. itu juga sebenarnya yang mempengaruhi. Makanya harusnya pemerintah juga memberikan terobosan kepada dosen. Misalnya apa? Kayak yang kemarin lucu dulu itu yang dulu kan ada dikasih Chromebook untuk harusnya dikasih ke siswa, jangan siswanya saja, harus harusnya ke dosennya juga, betul. Itu. Nah, kemudian dari pemerintah juga harusnya menggratiskan langganan jurnal. Gitu. Jadi jurnal itu kan juga sekarang kan berbayar semua. Kayak Ya. saya ini kan harus masuk itu bayarannya itu puluhan juta lah. Betul. Dan versinya 2. Kalau bukan US dollar, euro. Ya, Gitu. betul. Jadi ya dosen itu ya tanda kutip gajinya berapa sih, Pak? Ya, Kan bisa kita tahu. betul. Nah, tapi walaupun tersertifikasi dikasih token juga berapa. Kalau dia mau pengembangan diri lagi bagaimana? Itu Perlu yang- ada peranan pemerintah di dalamnya. ya, itu. Pemerintah mungkin yang belanja website itu, Ya. terus dosen yang tersertifikasi bisa mengambil, masuk ya, di di situ. situ, ya. Betul. Kemudian yang kedua, dosen pun juga harusnya dari pemerintah itu diberi lagi mungkin gaji yang setara lah, yang setara profesional lah. Saya banyak tahu ada di beberapa universitas, jangankan di Makassar, di Jawa pun ada beberapa
teman saya yang di perkumpulan dosen dokter Indonesia yang pergi ngojek karena gajinya itu dokter loh, itu dokter pergi ngojek. Itu gajinya di bawah UMR katanya. Ya katanya ya, karena kan mereka input gitu. Jadi harusnya pemerintah juga melihat bahwa bagaimana SDM ini ketika mau diciptakan harus diperbaiki dulu infrastrukturnya. Karena memang kalau kita lihat negara-negara maju, gaji dosen itu sangat diperhatikan, betul. Sangat diperhatikan bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik kalau besok mau makan apa aja nggak tahu. Ya, betul. Jadi sama kan kayak di Singapura itu 40 juta. Ya. Sementara kita mungkin di tanda kutip di Makassar ini masih ada yang UMR. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana ini ya kembali tadi persiapannya mau bagaimana. Ya, betul. Itu. Tapi ya kalau di saya sih ya puji Tuhan masih bisa jalan semua dengan cara ya kita mengembangkan diri kan ya. Betul. Namanya mungkin kami Universitas Kristen ya berdoalah sekencang-kencangnya kan. Supaya Tuhan bukakan jalan. Betul. Wow, teman-teman, hari ini banyak hal insight yang Dr. Insinyur Ari Kusuma share ke kita bahwa menjadi seorang dosen harus terus belajar, harus bisa mengupgrade diri karena mungkin pengetahuannya kita jago, tapi bagaimana cara menyampaikan kepada mahasiswa itu sudah berbeda antara 10-20 tahun yang lalu dengan hari ini. Cara mengkomunikasikannya, cara mendelivery message, cara membuat presentasinya completely different, sama sekali berbeda, apalagi dengan AI. Mahasiswa juga begitu, mahasiswa perlu belajar lebih aktif karena ya sayang sekali kalau belajarnya sebagai teknik sipil, lulusnya sebagai konten kreator saja. sayang ilmunya. Sayang sekali ilmunya ya kan. Jadi konten kreator oke saja, tetapi akan sangat bagus kalau bisa jadi konten kreator dan menggunakan ilmunya yang ada. Jadi konten kreator versi teknik sipil, itu akan oke banget. Tapi dunia berubah dan dunia sangat cepat berubah. Apa yang kita lakukan di zaman dulu mungkin tidak bisa lagi kita lakukan sama seperti yang dulu. Perlu ada pengembangan. Artinya apa teman-teman? Teruslah belajar, teruslah mengembangkan diri. Jadi dosen kalau dulu seperti Bro Ari berkata, dosen dulu nggak boleh dikritik. Dia adalah yang paling tahu segala sesuatu. Pokoknya kalau dosen bilang udah pasti benar. Sekarang dosen bisa dicek dari apa yang dosen sampaikan, bisa dicek di Google, bisa dicek di ChatGPT dan lain sebagainya. Artinya, marilah kita terus belajar sebagai mahasiswa, teruslah mengembangkan diri karena jangan kita sebagai negara Indonesia tiap tahun meluluskan ratusan ribu mahasiswa, tapi berapa banyak yang bisa mendapatkan pekerjaan. Sayang sekali kalau kita hanya kita bisa meluluskan tapi akhirnya jadi pengangguran. Sayang sekali. Nah, apa yang di-sharingkan oleh Dr. Insinyur Ari Kusuma sangat luar biasa. Semua orang harus berubah karena dunianya berubah. Dunia pendidikan berubah, dunia mahasiswa berubah, dunia bisnis harus matching dengan apa yang terjadi. Karena mau tidak mau, pinter tapi tidak bisa diimplementasikan, sama aja bohong. Dunia bisnis butuh orang-orang pintar, tapi orang-orang pintarnya tidak bisa beradaptasi dengan dunia bisnis, juga tidak ketemu. Dua-dua harus berjalan beriringan. Sehingga dunia bisnis bisa semakin maju, dunia pendidikan bisa bersama-sama berkolaborasi dengan dunia bisnis. Dengan begitu, Indonesia akan semakin maju. Terima kasih Bro Ari untuk sharingnya hari ini. Teman-teman, saya sangat percaya teman-teman dapat inspirasi banyak dari insight-insightnya Bro Ari. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua. Thank you.